Backsoundku kedengaran nggak ya? Takutnya lagi di luar nih. Takut jelas nggak? Ada motor Enggak, lewat. enggak ada, Nggak. enggak Oke. ada suara aneh-aneh kok, Mas. Aman. Nah, lagi di luar soalnya di dalam anak lagi ini bang lari-lari. Oh, iya ya, aman, Mas. Mas Ya, Andika tuh sekarang tinggal di mana sih? Di Jakarta. iya, di Jakarta, Mas. Sama ya, Hmm. Mas? Atau beda, Mas? Oh, saya di ini di Pamulang, Tangsel. Oh, oh, iya, iya, iya. Oke, Mas. Ya, di record sih ini, Mas. Kayaknya Ya, tuh yang lain tuh bertiga, kita doang berdua ya. iya, kok bisa ya? Gak tahu dah. Siap aja. Kita coba ya. Berarti ada dua soal ya. Apa? Udah disiapin semua mas? Aduh, Pertanyaannya, eh jawaban. ini kan, Mas, yang session 3 refleksi sosial media marketing kan? Tuh, sama ada dua kan ya dia. Ada dua. Aduh, yang satu, Sama teknologi pendukung. Bukan. Yang studi yang kasus sosial media sama tools pendukung, teknologi pendukung sosial CRM. kalau yang studi kasus sosial media marketing ini belum sih, Mas. Kan sebenarnya kalau buat kehadiran itu kan cuman perlu jawab 2 forum ya, Mas. Nah, itu Oh makanya iya. saya kerjain cuman yang refleksi sosial media marketing sama yang session 3 teknologi pendukung. Apa? Refleksi sosial media marketing sama Oh, teknologi pendukung. Udah, paling kita yang gimana, Mas? jawabnya untuk dua soal itu aja kali ya, biar nanti satu Ya udah. jadi post di link yang sama kita post di dua thread nih itu. Oh, iya ya, boleh. Boleh, Mas. Ya udah, kita mulai kali ya. Iya. Selamat malam Mas Andika. Ya, selamat malam, Eh, Mas. Sesi ini kita akan mulai untuk melakukan diskusi kelompok mata kuliah digital business transformation di pertemuan ketiga. Jadi studi kasus yang angkat yang kita akan angkat pertama studi kasus penerapan sosial media marketing terhadap PT Pembangunan Properti yang pernah kita bahas sebelumnya. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, kebutuhan menggunakan sosial media marketing di perusahaan PP Pembangunan Properti, menurut Mas Andika bagaimana? Punya eh, gambaran strategi sosial media marketing gimana untuk menyelesaikan problem dari si PT Pembangunan Properti, Mas? Monggo kalau ada pendapat silakan dijelaskan. Oh, ya. Jadi sosial media marketing itu perlu ya, Mas, untuk perusahaan ini. Karena untuk zaman sekarang ini banyak masyarakat Indonesia itu didominasi oleh Gen Z sama milenial, yaitu generasi-generasi yang melek akan teknologi. Nah, jika perusahaan ini tuh tidak menerapkan sosial media marketing, eh, maka ada kemungkinan kalah dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Maka diperlukan adanya sosial media marketing. Mungkin gambaran besarnya seperti itu sih, Mas. Kalau untuk kebutuhan menggunakan sosial media marketingnya ya. Oke, jadi memang di era yang digital ini memang sudah menjadi kewajiban ya. Kita harus penetrasi ke digital supaya tidak tertinggal. Ya, Hmm. Jadi memang sih kalau menurut pandangan saya memang digital itu memang sudah wajib ya untuk sebuah perusahaan untuk mengimplementasikan strategi digital. Karena memang manfaatnya itu luar biasa sekali ya bagi
company untuk terkait digital strategi ini ya. Ya. Nah, saya saya punya beberapa referensi nih Mas terkait eh, mengapa sih sebuah perusahaan itu penting menerapkan strategi digital. Ya. Pertama kita terkait engagement ke masyarakat atau customer ya. Jadi memang eh, se- jadi dengan teknologi digital ini kita bisa menjangkau customer dari jarak jauh, tidak perlu face to face, bahkan bisa menjangkau di beda negara ya. Kalau kita memang klien kita atau customer kita di beda negara, dengan platform digital kita bisa engage dengan customer. Terus baik lagi ya memang salah satu tujuannya itu menjangkau customer ya. Menjangkau customer itu berarti memang kita bisa eh, melakukan campaign-campaign atau seperti memasarkan iklan ya. Jadi memang sekarang Ya. kan sosial media itu sudah ada fitur ads-nya ya. Jadi nggak perlu, kan zaman dulu tuh posting iklan harus bayar di TV atau di mana media cetak ya. Ya. Sekarang kita bisa masarin produk kita di sosial media seperti apa Google Ads atau platform-platform digital ya. Ya. Betul, Mm. Mas. Oh, Menurut Mas Andika, efektif nggak sih kita menggunakan media sosial. Ya. periklanan via digital? Eh, Siap-siap izin menjawab, Mas. Jadi sebenarnya sekarang kalau efektif, iya paling efektif menggunakan sosial media. Tapi yang menggunakan strategi sosial media marketing juga tidak mungkin satu perusahaan, tapi sekarang sudah banyak perusahaan. Nah, makanya perlu benar-benar diatur, itu perlu benar-benar dianalisa terkait kelebihan dari company-nya, terus metode brandingnya mungkin ya Mas. Maksudnya yang mau ditonjolin dari perusahaan itu apanya, terus konten-konten atau iklan-iklan yang mau eh, kampanyekan atau dipublikasikan itu juga perlu apa ya, perlu kreatif lah, perlu kreatif sehingga banyak pengguna atau konsumen yang tertarik untuk membeli produk tersebut. Kurang lebih kayak gitu sih Mas untuk strateginya ya Mas. Ya, betul sih. Memang dengan artinya kan memang di market pun kompetitor juga banyak yang menggunakan platform media apa sosial media ya untuk Iya, mengiklankan produknya. Jadi kita juga mesti ada strategi ya terhadap produk kita tuh harus unik dan benar-benar yang dibutuhkan nasabah atau customer. iya, betul, Mas. Oke. Jadi sih memang kalau saya simpulin sih memang sosial media ini penting bagi bisnis karena memang kita bisa tahu nih tren-tren apa aja sih yang terjadi di masyarakat melalui sosial media. Nah, di situ kan kita juga bisa menggunakan data-data untuk dianalisis supaya produk yang kita buat tuh benar-benar diterima di masyarakat. Artinya nggak cuma bikin produk sesuai kemauan kita, yang pada ujungnya tuh nggak dibutuhin masyarakat. Tapi sosial media ini memang datanya sangat penting kita pakai sebagai strategi produk kita sih maksudnya. Iya, setuju, setuju. Hmm. Eh, Sekarang eh, kan inovasi itu cepat banget ya. Jadi bisa jadi apa yang kita buat
setahun 2 tahun ke depan itu udah nggak relevan ya Mas. Iya, betul, Mas. Makanya sosial media itu benar-benar seperti target market kita yang harus kita explore gitu ya, Mas. Iya, betul, Mas. Sosial media itu benar-benar harus kita apa ya manfaatkan dengan baik lah. Karena Hmm. eh, siapa sih orang yang nggak pakai sosial media? Semua orang kan pakai sosial media gitu. Betul. Iya. Eh, Gimana Memang Mas? kita Ini sepakat ya untuk pertanyaan ya, nomor sangat satu ini. ya. Terus ini ada pertanyaan terkait perbedaan. Nah, jadi kan sebelum adanya era sosial media, itu kan kita masih tradisional ya, Mas, masih konvensional, belum ada platform digital. Nah, Ya. jadi menurut Mas Andika, apa nih Mas yang dirasain sebelum ada sosial media dan sebelum ada sosial media nih yang masih tradisional? Terus di mana tuh Mas eh, perbedaannya tuh? Oke. Atau dampak mungkin ya, dampak yang bisa. Ini sih Mas, mungkin kalau yang paling apa ya, yang paling beda antara marketing tradisional sama sosial media marketing itu di ini jangkauan konsumennya. Kalau media marketing tradisional itu dia itu biasanya konsumennya sektoral. Maksudnya itu kalau misal tokonya ada atau perusahaannya di Jakarta, berarti konsumennya ya daerah-daerah Jakarta itu aja. Nah, tapi karena ada sosial media marketing, itu jangkauan dari perusahaan itu bisa meluas. Meluas itu bisa eh, di kota itu atau di provinsi atau bahkan nasional sampai internasional. Nah, jadi benar-benar sosial media marketing ini merubah budaya di perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misal benar-benar dimanfaatkan dengan baik, jadi perusahaan itu berkembang dengan pesat dibanding kompetitor-kompetitor lainnya. Kurang lebih itu sih Mas yang paling kelihatan ya perbedaan. Betul sih memang. Mungkin saya mau nambahin mungkin terkait ini juga ya. Kalau saya lihat cost atau biaya eh, untuk marketing tradisional kayaknya lebih mahal ya Mas. Dan lebih ribet gitu ya. Iya Untuk sih, mm, kan kalau untuk sekarang tuh sosial media tuh kita tinggal berlangganan ads terus dan cepat gitu kan. Maksudnya semuanya real time terus produk yang ingin kita informasikan ke customer tuh cepat, nggak perlu ribet untuk propose media promosi. Kalau dulu itu kan media tradisional yang paling mainstream itu kan kayak stasiun TV, terus iya, koran, terus majalah yang iya, itu kan kalau kita mau post produk-produk kita tuh di iklan kan mungkin tayangnya juga nggak langsung tayang ya, bahkan bisa sebulan paling iya, cepat seminggu itu. iya. Itu ya memang teknologi ini memberikan dampak yang besar bagi bisnis. Apalagi ini kan kita membahas perusahaan konstruksi ya. Bagaimana eh, produk-produk konstruksi bisa kita post di sosial media kan menjadikan apa ya manfaat lah ya bagi perusahaannya ya. Iya, Mas. Mungkin ya ini balik lagi ke strategi ya, Mas. Karena ini perusahaan konstruksi ya, kalau nggak salah ini tadi. Perusahaan properti. Ya, mungkin biasanya itu cara buat kontennya sih, Mas. Misal, biasanya saya itu bingung mau buat rumah itu yang modelnya gimana, bahannya apa, gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang saya lihat itu dia membuat konten itu kalau mau bangun rumah luasnya segini itu pakai semen yang kayak gini modelnya, terus bahannya materialnya kayak gini. Nah, eh, si perusahaan ini sadar kalau misal banyak konsumen yang nggak tahu rumah yang bagus itu bahannya apa. Nah, dia sekaligus
mengajari caranya dan sekaligus menjualkan produknya tersebut. Nah, itu merupakan, menurut saya merupakan salah satu bentuk sosial media marketing yang kreatif. Betul memang selain memberikan media promosi juga bisa edukatif ya Mas. Edukasi Iya, ke betul. customer, referensi juga. Oke, jadi memang kita sepakat lah ya. Kita wajib lah ya implement ini di Iya, setiap lini bisnis. ya. Cek, Mas. Eh, Oke, lanjut forum berikutnya, Mas. Atau gimana? ya Mas, ini ada satu pertanyaan lagi ya Mas Oh, terkait ini tools atau dari beberapa opsi. Jadi kan memang sosial media itu akan lebih powerful jika kita eh, integrasikan terhadap teknologi-teknologi lain tuh Mas. CRM itu kan oh, jadi memang sosial media ini kan masuk ke dalam platform CRM ya. iya. Nah, jadi memang bisa lebih lebih powerful jika kita integrasikan dalam platform seperti cloud computing, big data, AI. Nah, dari Mas Andika ada nggak penjelasan terkait salah satu platform tersebut diintegrasikan dengan sosial CRM ini, Mas? Eh, ini kayaknya juga nyambung sama tugas yang berikutnya ya, Mas. Jadi saya sih tools yang dipakai mungkin lebih ke big data ya, Mas. Ya, setuju, Mas. Heeh. Nah, saya milih big data itu soalnya sosial CRM itu menurut saya itu dia itu menempatkan konsumen itu di pusat strategi pemasarannya atau marketingnya. Nah, dengan pendekatannya berpusat kepada data. Eh, dengan adanya big data ini, data-data atau informasi itu dapat disajikan ke perusahaan itu secara real time. Nah, sehingga perusahaan itu bisa menganalisa serta merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Jadi bisa apa ya? Bisa lebih cepat itu dalam mengupdate produknya sesuai kebutuhan pelanggannya dengan data-data yang sudah ada. Kurang lebih kayak gitu sih Mas untuk yang iya, tools big Ya, data ya. memang yang paling efektif ya, apa, big data ini memang apa namanya teknologi yang bisa diintegrasikan dengan platform CRM. Jadi memang betul Mas, karena di big data itu kita bisa menarik kan dari data-data si platform tuh, bisa kita pull ke dataset kita kan. Nah di situ kan bisa kita lihat tuh, karena memang kan big data itu formatnya itu kita bisa ambil data video, data unstructured dan structured kan. Iya. Hmm, Jadi memang memang sangat tepat platform sosial CRM itu diintegrasikan dengan big data. Nah, akan lebih memberikan insight bagi perusahaan dalam eh, melakukan strategi bisnis itu. Jadi di situ kan benar-benar dieksplor tuh mas data-data nasabah, data-data bahkan eh, di luar dari seperti apa ya, seperti kan sebenarnya yang mempengaruhi bisnis tidak cuman customer ya, seperti demografi lain ya, seperti mungkin. Nah, di situ juga big data bisa berperan penting tuh untuk melihat bahkan meramalkan misalnya 10 tahun lagi tuh kita akan tren apa sih. Jadi Baik. jadi kita tuh sudah prepare nih dengan adanya informasi dari big data, kita bisa sudah tahu nih. Artinya kita bisa lebih cepat eh, siap ketika contohnya nih pandemik nih ya Mas. Iya. Saya memang pandemik ini benar-benar memberikan pelajaran yang berharga. Jadi memang ketika pandemik itu kan
banyak perusahaan yang belum siap tuh Mas. Jadi dia kaget kan, Iya, akhirnya bisnisnya stuck dan dampaknya tutup perusahaannya karena PHK. Nah, di situ kan manfaat big data itu, jadi ketika contohnya ada pandemic season 2 nih Mas, tapi jangan sampai ya. Nah, iya, pandemic season 2 itu kita bisa eh, apa? Bisa tahu nih di pandemi itu tren apa sih yang bisa kita olah gitu Mas, atau bisnis apa sih eh, yang di saat pandemik nasabah atau masyarakat tuh eh, dia apa namanya lebih banyak aktivitas apa. Nah kan di situ kita bisa tahu tuh trennya, bisa kita jadi artinya bisnis yang sebelumnya itu mati karena pandemik kita bisa create opportunity baru tuh Mas. Nah, memang itu luar biasa sih kalau kita bisa integrasiin data dengan sosial itu. data. Mm. Ya, dari saya sih itu Mas. Ada yang mau ditambahin nggak Mas? Ah, enggak mas, cukup mas untuk yang ini. Ya, kita sudah berapa menit ini? Waduh, bentar, mas. Kayaknya nggak kelihatan ya mas. Udah berapa menit? Oke, nggak apa-apa. Mungkin Ya, sekian ya dari kita, Mas. Semoga yang kita diskusikan bermanfaat dan bisa dipakai untuk di aktivitas sehari-hari kita. Terutama ya, Mas Andika kan yang memang berkutik di bidang bisnis analis kan. Artinya bisnis analis itu harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan bisnis. ya, iya itu mas. Ya, cuman ya sekedar cerita ya mas. Gara-gara proyeknya kebanyakan kementerian. Terus, nah ini sih sebenarnya tantangannya ya mas. Kalau misalnya mau menerapkan big data itu bukan dari segi sistemnya aja, tapi dari segi SDM-nya juga ya. Jadi Betul. memang benar-benar perlu di training SDM yang menggunakan tools tersebut juga. Karena setahu saya yaitu lembaga-lembaga tersebut SDM-nya masih belum apa ya belum peka, yaitu karena bukan dari generasi Z atau generasi milenial, tapi masih ya belum peka lah terhadap sistem-sistem seperti itu. Ya, itu juga yang saya alami sih, Mas. Jadi memang dengan kesuksesan s- bisnis itu tidak bisa hanya diandalkan dengan teknologi ya. Jadi memang user atau pengguna juga itu berperan penting ya, Mas, untuk proses ini pemanfaatan big data itu ya. Karena Ya, justru memang aneh juga ya jika toolsnya apa mumpuni tapi usernya nggak bisa pakai juga, iya, kita nggak ada improvement ya. Nah, tapi boleh Mas kalau ada yang mau di-share dari pengalaman di pekerjaan ya, lagi yang relate. ya mungkin ini sih Mas. Terus perlindungan data karena kita ini kalau big data itu kan main sama data ya Mas. Begitu PDP kalau sekarang mungkin udah turun PDP ya. ya, nah itu. Nah, itu memang benar-benar perlu diantisipasi, benar-benar perlu diantisipasi sih. Maksudnya gimana ya? Kalau dari segi vendor mungkin peka terhadap itu gitu. Regulasi juga sudah ada, kita tahu caranya buat gimana caranya memainkan data itu atau ya data itu data pribadi khususnya kan nggak boleh bocor. Tapi kalau dari segi usernya itu gara-gara nggak peka terkait hal seperti itu jadi ya gimana ya? Maksudnya kalau saya sebagai vendor itu serba salah kalau nggak nuruti user itu juga dimarahin. Tapi kalau misal saya menerapkan sesuai nggak tidak sesuai ketentuan itu juga ya Nggak kena bisa audit. ya kena audit ntar ya repot kadang-kadang mas itu makanya benar-benar SDM itu juga faktor penting sih Ya, buat betul. keberhasilan sebuah sistem. Nah, iya memang saya juga mau cerita nih terkait transformasi di tempat saya bekerja. Nah, jadi memang saat ini tuh terkait data.
itu memang sekarang cukup luas ya Mas. Makanya di tempat saya itu ada departemen atau divisi khusus yang menghandle data. Dimulai dari data arsitek, data modeler, data governance, data proteksi. Nah, di situ tuh untuk perusahaan yang sudah aware terkait privacy data, terus yang sudah mengimplementasikan apa ISO terkait rahasia Iya, data ya. itu pasti dia mulai arah ke situ ya Mas. Maksudnya dia udah mulai ada seperti komite yang mengawasi si data itu. Jadi kan memang saya juga lihat terkait data ini memang memang memegang peranan penting karena apalagi terkait kebocoran data itu, dampak kebocoran datanya itu lumayan berbahaya nih. Apalagi Iya, kan sekarang data-data seperti apa nik KT apa nik nik KTP, terus tanggal lahir, nama ibu kandung apa, terus nah yang itu kan memang perlu treatment khusus ya ketika bahkan di saya itu bahkan itu nggak ditampilkan tuh Mas di screennya user tuh tiket data-data itu dia di masking ya, jadi memang ketika data itu turun atau diekspor nah itu akan ada masking tuh Mas, jadi nggak plain data nasabah. Hmm. Sorry Mas, mau tanya. Kalau Mas ini kerjanya di perusahaan apa ya Mas? Di ini Mas di bank swasta di Bank Permata, Oh, jadi sama dulu juga saya vendor juga, dulu saya di Jatis, di oh, ya, ya. Jatis eh, kebanyakan menghandle ini banking kliennya. Jadi karena merasakan di beberapa tahun hampir 7 tahun, terus sama sih Mas ketika saya di vendor juga banyak keterbatasan-keterbatasan yang kita kerjakan ya di vendor karena eh, vendor juga punya apa NDA Mas, maksudnya Oh, ya. terkait akses vendor ke data itu juga itu restricted ya, artinya justru eh, pihak eksternal itu dilarang akses data. Iya, ya. Itu pasti Mas. Berarti, bentar Mas. Berarti ini sekalian video ini, record ini, itu buat dua tugas tadi kan? Atau Oh, ini, oh ya, betul. satuin aja Mas. Ya, oh Mas, ini saya dapat notif nih. Your meeting will end in 10 minutes. Berarti udah hampir 40 menit kita Mas. Oh, ya udah, mari kita akhiri Mas. Oke. Nanti Mas Andika yang upload ya. Oh iya, Eh, atau di di share YouTube ya aja, Mas? atau di share aja kali Mas linknya. Di share Ah, recording dulu iya. ya. Oh, mau di-share recordnya Mas? Gede nggak ya? Mending langsung saya upload di YouTube, linknya saya share ke Oh, Mas. nah itu. Boleh, itu lebih Oke. enak ya. Udah Mas, thank you Iya, Mas. Maaf oke. ngerepotin. Gak apa-apa Mas. Ya Ya udah. udah. Nah, jadi memang sesi ini kita sudah bahas dan sepakat kita satu suara pentingnya terkait implementasi sosial media, pentingnya integrasi platform sosial CRM dengan tools-tools pendukung, terutama di big data ya. Kita memang prefer dengan big data itu bisa lebih memberikan apa data yang lebih maksimal ya. Karena big data itu kita tahu sumber informasi terkait segala hal yang bisa kita proses, Mas. Oke, itu sekian dan terima kasih. Ya, makasih Mas Adam.